Mari sekarang ini kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami, dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua dalam kemurahan dan penyertaan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan sahabat, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan yang ke-19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan 25 sampai dengan yang ke-30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan mengatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan tema kita tentang karya Kristus yang membawa kelegaan, bagian yang pertama yang saya usulkan untuk kita hayati itu pada ayat 16 dan sampai dengan yang ke-19 tadi,
Itu bagian yang pertama yang saya coba mau usulkan, bahwa ternyata Tuhan Yesus itu melihat orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang yang sulit, karena mereka adalah orang-orang yang cara lihatnya itu sesuatu yang enggak bagus aja gitu. Jadi kalau lihat Yohanes yang enggak makan enggak minum, dia bilang kerasukan setan. Melihat Yesus yang makan dan minum, dia bilang pelahap. Jadi yang maunya mana? Mau makan apa yang enggak makan gitu, kira-kira gitulah. Jadi memang ternyata orang yang sulit itu membuat dia enggak bahagia gitu. Jadi saya siapkan panduan di kanal YouTube, jadi kelihatan ini bagian yang pertama. Jadi ternyata yang membuat terbeban hidup kita itu adalah cara melihat yang enggak mudah. Orang yang suka lihat yang jelek-jeleknya itu pasti malah enggak lega gitu. Itu yang ingin Tuhan Yesus mau katakan. Kalau orang Jawa bilang diajak enggak mau, ditinggal juga enggak mau diapain coba? Susah kan? Ini sekedar contoh saja, sahabat yang dikasih Tuhan. Setelah ibadah live streaming model kamera yang bagus begini, detail-detail itu kelihatan gitu. Jadi ada yang komen ke saya, Bapak pendeta ternyata ompong. Jadi tolong jangan di zoom ya. Jadi kenapa saya pakai angle ini dalam rangka untuk menutupi keompongan saya sebenarnya. Karena kalau didekatkan itu kelihatan. Kalau angle-nya begini semakin kelihatan ompongnya gitu. Jadi misalkan kain di belakang, ini kok nggak disetrika ya. Jadi ada banyak hal yang ketika kemudian didekatkan gitu, rasa-rasanya ada banyak saja yang ini nggak pas, ini nggak pas, ini nggak sesuai dan seterusnya. Ada orang yang memang dikasih karunia oleh Tuhan, itu orang yang bisa lihat sesuatu yang sangat detail. Itu karunia yang luar biasa, itu berkat yang luar biasa. Kalau kemudian dalam rangka kita membangun relasi dengan orang lain, maka kita belajar dari bacaan ini, mau lihatnya hal yang jelek atau hal yang masih bisa saja terlihat, atau sisi baiknya atau sisi jeleknya. Orang kalau cuma lihat sisi jeleknya, dia akan terbeban, dia tidak ada kelegaan, dia akan punya masalah dalam dirinya sendiri. Tetapi orang yang berupaya melihat sisi baik dari apapun juga, maka dia akan bisa mendapatkan kelegaan, kerelaan hatinya untuk melihat situasi yang tidak selalu sama dengan apa yang ia harapkan. Tuhan Yesus ingin mengajarkan sebagai contoh pada waktu itu. Ketika orang-orang Yahudi melihat sisi jeleknya Yohanes, sisi jeleknya Tuhan Yesus, maka mereka tidak akan menemukan kelegaan itu. Mereka hanya menemukan persoalannya. Jadi minta maaf kalau saya ompong. Tolong lihat sisi yang lain yang mungkin mengkilat atau lihat yang lain. Jadi upaya untuk melihat sisi yang baik dari siapapun dan apapun itu akan tetap menimbulkan kelegaan di dalam hidup. Hal kedua, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan kelegaan, berkaitan dengan yang ringan, berkaitan dengan panggilan yang mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Bagian yang kedua ini, saya melihatnya dari bacaan kita dihubungkan dengan, karena judulnya adalah ajakan juru selamat. Jadi berkaitan dengan konsep keselamatan, masuk surga, keselamatan itu ada dua pilihan.
Yang pertama didasarkan kepada manusia. Harusnya begini. Oke. Didasarkan pada keselamatan karena kekuatan manusia, perilaku dan seterusnya, hidup yang baik dan seterusnya. Atau keselamatan yang didasarkan pada kemurahan dan kasih Allah, akan anugerah Allah, maka ini sangat berbeda dari sisi kehidupan, sangat berbeda dari sisi kelegaan. Orang yang mengandalkan kekuatan untuk sampai kepada surga, maka akan ada banyak tekanan, persoalan, pergumulan, rasa-rasanya berat banget gitu. Jadi abot banget dalam hidupnya karena untuk mencapai sesuatu yang sangat besar dan tinggi, apalagi mengandalkan kekuatan dirinya, kebaikannya, hidupnya dan seterusnya. Jadi disitulah disebut datanglah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Karena tidak mungkin dengan kekuatanmu engkau mencapai kesempurnaan dan keselamatan. Maka digantilah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus di dalam karya anugerah keselamatan dan penebusan. Datanglah kepadaku karena tidak mungkin dengan kekuatanmu engkau mencapai surga itu. Tetapi dengan anugerah penebusan inilah engkau akan mendapatkan jaminan keselamatan itu. Itu yang membuat menjadi lega. Cuman harus ditambahkan, dikatakan pasanglah kuk yang kupasang ini. Tapi kuk itu kuk yang ringan, bukan yang berat. Jadi enggak boleh gara-gara anugerah terus sembarangan saja hidupnya. Sekedar contoh. Orang Kristen itu kan dikatakan segala sesuatu boleh kamu makan, karena yang berdosa bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar dengan perkataan dan tindakanmu. Tetapi kuknya tetap ada. Tapi yo jangan apa-apa dimakan, itu jenenge geragas. Semuanya boleh, tapi ya jangan gitu loh, kira-kira gitu. Boleh kok gitu, tetapi jangan apa-apa dimakan gitu loh. Kan jadi tambah penyakit gitu, kira-kira gitu. Kita ini diberikan ruang waktu yang cukup bebas berkaitan dengan doa. Tapi ya berdoa, jangan enggak berdoa gitu. Kita diberi ruang untuk banyak hal, tetapi harus ada kesetiaan di situ, harus ada ketaatan di situ dan seterusnya. Jadi keringanan itu adalah, kelegaan itu adalah keselamatan yang kita punya, bukan karena kekuatan dan didasarkan pada kebaikan kita, tetapi karena Kristus dan penebusan Kristuslah yang membuat setiap tindakan kita adalah tindakan yang ringan, tindakan yang lega dalam karya, dalam kasih dan seterusnya. Maka di situ kita menemukan kelegaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, yang terakhir, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kelegaan hidup yang ringan adalah hidup yang percaya akan Allah yang menanggung beban kita. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekedar contoh saja, ini kan minggu-minggu yang kemarin kan minggu-minggu anak-anak sekolah itu mendapatkan tempat sekolah. Nah ini problematik tahunan, pasti ada yang bahagia, gembira, bangga dan senang sekali. Karena mereka mendapatkan sekolah yang diharapkan, apalagi sekolah favorit yang mereka doakan. Ada juga yang mungkin mengalami kesedihan, kekecewaan, karena tidak mendapatkan sekolah yang diharapkan. Orang tuanya kecewa, anaknya kecewa, dan sebagainya. Bagaimana kita menemukan kelegaan itu? Kemarin hari Kamis ada persiapan mengajar guru sekolah minggu dengan model online. Jadi saya ada di Salatiga, teman-teman di rumah masing-masing, dan kita masih bisa persiapan mengajar. Ada bacaan yang
ketika Abraham dan Lot itu berpisah karena tempatnya sudah tidak cukup lagi. Ketika ternak mereka terlalu banyak, anak buah mereka mulai ribut, dan Abraham bercakap dengan Lot, silahkan kamu pilih dulu mana yang bagus buat kamu, atau pilih mana yang menurut kamu baik. Aku akan pergi dan meninggalkan dari apa yang sudah kamu pilih. Akhirnya Lot memilih daerah yang bagus, banyak airnya, subur dan seterusnya. Dan Abraham pasti hanya ketinggalan pilihan yang tidak baik, karena yang baik sudah dipilih oleh keponakannya sendiri. Nah, kemudian dalam diskusi dengan teman-teman itu kita menemukan makna yang luar biasa. Kenapa Abraham bisa bersikap seperti itu? Kenapa Abraham tidak mengambil pilihan lebih dulu baru ponakannya itu pergi meninggalkan dia? Wong Lot itu nunut. Kenapa Abraham bisa melepaskan haknya itu dan tetap berdamai dengan ponakannya, dan dia berjalan di tempat yang mungkin tidak menyenangkan karena pasti lebih tidak baik kondisinya dari daerah yang subur itu? Kita menemukan dalam percakapan guru-guru sekolah minggu itu, karena Abraham menaruh harapannya, masa depannya kepada Tuhan dan bukan kepada hal yang duniawi itu. Ketika Abraham menaruh harapannya kepada Tuhan, maka hal-hal materi yang duniawi itu bisa berubah, bisa sangat berbeda dengan apa yang diharapkan secara manusiawi, tetapi yang di sini akan tetap memberikan kelegaan. Saya kasih satu contoh lagi. Kalau tadi cerita Alkitab, sekarang contoh GKJ Braya Kinasih. Saya ceritakan ini warga gereja. Dua orang ini itu satu angkatan. Semuanya pengen punya cita-cita. Saya lupa SD-nya bareng apa enggak, kayaknya sama. Sama-sama punya doa dan harapan masuk SMP 5. Mereka anak-anak yang tekun, cerdas, sebagainya. Luar biasa doa mereka. Yang satu ini masuk SMP 5, yang satu masuk SMP 15. Jadi dua anak ini nggak bisa sekolah di SMP yang sama, yang satu di SMP 5, yang satu SMP 15. Setelah itu mereka tetap bersekutuan, mereka satu angkatan di gereja, mereka berharap besok dapatnya SMA-nya SMA 3. Dan mereka berdoa walaupun di sekolah yang berbeda. Luar biasa. Satu yang 15 itu masuk SMP 3, yang SMP 5 malah masuk di SMA swasta, karena enggak masuk di negeri. Akhirnya kuliah mereka bertemu di kampus yang sama di UGM, hanya beda jalan. Satu sebelah timur Jalan Kaliurang, yang satu sebelah baratnya Kaliurang. Dua-duanya mereka sekarang jadi orang yang menurut saya secara manusiawi berhasil, secara rohani juga luar biasa. Coba bayangkan, bagaimana perjalanan itu ternyata tidak seperti yang diharapkan. Tetapi mari kita belajar, harapan kita, kelegaan kita, bukan didasarkan pada hal yang materi yang terlihat sekarang ini, tetapi apa yang kita harapkan dan dasar dari kelegaan kita adalah Kristus yang melampaui seluruh kenyataan itu. Maka disitulah kita menemukan kasih-Nya, kemurahan-Nya, dan kelegaan yang luar biasa. Karena Dia yang punya hidup kita, Dia yang punya masa depan kita. Itulah sumber kelegaan kita. Tuhan menolong dan memberkati. Amin.